Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya Astri Istiqomah, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMPN 199 Jakarta. Kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh partner mengajar saya, yaitu Ibu Bernaliza. Beliau adalah salah satu guru di SMPN 199 dan mengajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Halo Bu Lisa, apa kabarnya nih Bu? Alhamdulillah kabar saya juga baik Ibu. Oh iya Bu, insya Allah kali ini kita akan melakukan percakapan atau bincang-bincang terkait pra-observasi yang akan kita lakukan nanti ya. Insya Allah observasinya akan kita diskusikan pada hari ini. Sebelumnya nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Dan sebelum melakukan supervisi juga ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Namun sebelumnya saya ingin jelaskan dulu tujuan yang dilakukan dalam pra-supervisi ini, yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas nanti. Nah, kenapa kita melakukan perbincangan atau percakapan pra-observasi kali ini Ibu? Karena sebagai langkah awal persiapan sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan observasi atau kegiatan supervisi yang Ibu lakukan di kelas nanti yang akan kita diskusikan. Baik Ibu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu nih sebelum kita melakukan supervisi. Pertanyaan pertama adalah apa tujuan pembelajaran yang Ibu buat dalam rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan dalam supervisi akademik di minggu depan? Bu Asri, untuk pertanyaan Bu Asri, tujuan yang akan saya lakukan adalah dalam pembelajaran itu yang ini saya gali pada peserta didik adalah diharapkan peserta didik mampu memahami konsep-konsep arti sel itu sendiri. Kemudian tujuan kedua dapat mendiskusikan ciri serta perbedaan sel dengan baik dan baik. Oke, bagaimana dengan area pengembangan yang akan Ibu capai dan yang akan Ibu gali kepada anak-anak di tahap observasi besok? Oke, untuk area itu ada pengembangan area yang saya ingin kembangkan meliputi dua area. Pertama itu kemampuan intelektual, yaitu dengan cara menyampaikan materi dengan nada secara jelas dan mudah dipahami oleh siswa, menyajikan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai kebutuhan siswa. Kemudian yang kedua, di area kedua itu mengembangkan kemampuan sosial emosional dalam menghadapi siswa yang memiliki keberagaman kemampuan. Oke, kemudian bagaimana strategi dan rancangan pembelajaran yang ingin Ibu lakukan di kelas nanti? Untuk strategi pembelajaran yang akan digunakan adalah terbagi menjadi 4 strategi. Pertama, saya mencoba untuk menyusun perangkat pembelajaran yang lengkap. Yang kedua, itu saya juga akan memberikan beberapa contoh kasus yang terkait dengan sel. Kemudian, untuk strategi ketiga, menyediakan AKPD yang disesuaikan dengan pemberian materi. Kemudian strategi keempat itu saya akan lakukan memberikan beberapa pilihan cara dan metode kepada siswa dalam membuat laporan diskusi kelompok, yaitu berupa video pendek, PPT, infografis, mind mapping, dan tulisan manual. Sedangkan untuk strategi pembelajaran yang diterapkan adalah dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL, serta diskusi kelompok serta beberapa penugasan dan tanya jawab. Oke, sudah bagus banget ya rancangan pembelajaran yang Bu Lisa buat. Kemudian tadi juga saya dengar Ibu akan menerapkan strategi pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, gitu ya Bu ya. Sehingga nanti model pembelajarannya PBL. Dan nanti juga Ibu saya dengar tadi akan melakukan
diskusi kelompok, kemudian beberapa tanya jawab kepada siswa. Terus saya juga tadi dengar nanti Ibu akan menugaskan anak-anak dengan membuat laporannya dengan bervariasi, mau bikin pakai PPT atau bikin video pendek, infografis, mindmapping dan sebagainya. Bagus, sudah bagus Ibu. Nanti saya akan lihat bagaimana trik yang Ibu lakukan saat di kelas nanti. Baik Ibu, kemudian pertanyaan selanjutnya, kira-kira nanti Ibu akan menggunakan media pembelajarannya pakai apa nih Bu? Medianya? Untuk media itu saya akan menggunakan beragam contoh studi kasus terkait sel. Kemudian LKPD atau lembar kerja, dan anak-anak nanti membuat laporan hasil diskusi dengan beberapa pilihan cara berupa tulisan manual, PPT, kemudian video pendek, mind mapping dan lain-lain. Sedangkan untuk media yang saya gunakan yaitu dengan PowerPoint, laptop, infocus, dan speaker untuk menonton tayangan YouTube. Wah, seru sekali ya, media pembelajarannya lengkap menurut saya. Sudah pakai PPT, kemudian nanti Ibu juga menayangkan video yang diambil dari YouTube, seperti itu ya Bu ya. Saya nggak sabar nih Bu, pengen lihat bagaimana proses pembelajaran yang Ibu lakukan nanti. Nah, kira-kira kapan nih Bu saya bisa melakukan kegiatan pembelajaran supervisi, atau saya bisa melihat pembelajaran Ibu di kelas? Kapan Ibu ada waktunya? Kebetulan di minggu depan saya ada jadwal di hari Selasa. Itu di kelas 8 pada jam pertama dan kedua, yaitu jam 7.00 sampai dengan 8.20. Oke, baik, berarti Selasa depan ya Bu ya. Minggu depan di hari Selasa, insya Allah di jam pertama sampai jam kedua, jam 7 sampai jam 8.20 ya. Baik Ibu, nanti saya akan datang ke kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi kelas, dan saya akan melihat serta mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu. Dan nantinya setelah itu saya melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas. Dan setelah mengadakan supervisi itu, nanti kita akan lakukan percakapan yang terakhir Bu. Seperti ini percakapannya, namun nama percakapannya adalah percakapan pasca observasi, di mana nantinya saat pasca observasi itu kita akan didampingi oleh pengajar praktis saya, seperti itu Bu. Baik, sebelum kita akhiri perbincangan kita ini, kira-kira apakah ada yang ingin Ibu sampaikan, atau menurut Ibu apa yang Ibu dapatkan dari perbincangan kita siang ini? Yang saya dapatkan dari perbincangan pada siang ini itu, saya mungkin mendapatkan gambaran media apa yang saya gunakan nanti, ya sudah saya persiapkan dari sekarang. Oke, keren banget ya. Berarti nanti Ibu akan menyiapkan, dan mungkin nanti saya juga akan membantu apa yang Ibu butuhkan terkait rancangan pembelajarannya. Baik Bu Lisa, apa ada yang ingin ditanyakan? Untuk saat ini cukup sekian, saya sudah paham. Mudah-mudahan di lain waktu nanti perbincangan observasi kita Baik, baik, terima kasih Ibu atas waktunya yang sudah bersedia dan berkenan untuk berbincang-bincang dengan saya dalam percakapan pra observasi di siang hari ini. Sampai ketemu nanti ya Bu ya di kegiatan observasi atau supervisi akademik di kelas 82, insya Allah di minggu depan ya Bu ya. Demikian percakapan kita pada siang hari ini Ibu. Sampai ketemu nanti minggu depan. Semoga kita semua sehat selalu ya Bu ya. Tetap jaga kesehatan, dan semoga pertemuan kali ini dapat memberikan manfaat. Demikian Ibu, mohon maaf kalau ada salah-salah dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar kalian pagi ini? Siap? Siap untuk mulai pelajaran? Siap. Sudah pada sarapan? Siap. Kenapa? Siap.
Nanti dari sana akan terlihat perbedaannya ya. Perbedaannya antara hewan dan tumbuhan. Suaranya dikurangi dikit ya. Boleh tapi suaranya. Udah selesai belum? Tinggal 2 menit. Oke. Nanti setelah selesai setiap kelompok ke depan mempresentasikan ya, 1 orang aja. Pilih temannya siapa? Ya. Ya,
bisa diperhatikan dari yang kalian tulis ya. Apa yang harus udah itu aja. Apa yang belum disebutkan? Nah.
terangsang, sedangkan sel hewan sebaliknya. Sel tumbuhan memiliki vakuola lebih besar, sedangkan sel hewan memiliki vakuola kecil. Dapat disimpulkan sel tumbuhan tidak dapat berubah, sedangkan sel hewan dapat berubah. Tepuk tangan dulu. Oke, nah, cek semua kelompok sudah presentasi. Nah, oke, dari ini bisa kita simpulkan apa? Nah, sel tumbuhan memiliki vakuola yang lebih besar, sementara sel hewan lebih kecil. Kemudian mempunyai dinding sel, sementara sel hewan tidak mempunyai dinding sel. Berikut. Nah, sel tumbuhan tidak dapat berubah, sel hewan tidak berubah. Kemudian yang lebih penting pada sel tumbuhan itu ada klorofila. Sementara pada sel hewan tidak ada. Apa sel klorofila itu untuk apa? Yang mempunyai zat hijau dan daun. Nah, gunanya untuk apa itu? Nah, fotosintesis pada tumbuhan. Nah, fotosintesis itu fungsinya untuk apa? Fungsi apa? Nah, memasak kalau istilahnya di kalian tuh ya. Kita produksi makan. Nah, itu ya. Oke, dari kesimpulan pertama ya, beda antara sel hewan dan sel tumbuhan. Oke, RKPD sudah kalian selesaikan. Kemudian untuk ini ada pertanyaan. Sudah jelas? Oke, minggu depan kita lanjutkan. Kemudian untuk tugas di rumah kalian baca materi untuk minggu depan. Silakan baca aja di rumah. Oke. Kemudian untuk saya mungkin belajar lagi kelas 10 kayaknya. Oke. Kita tutup pembelajaran pagi ini dengan Thank you, teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Oke. Silakan buka pembelajaran berikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ibu Astri Istiqomah, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 199 Jakarta. Pada kali ini saya ditemani oleh Ibu Liza. Beliau adalah salah satu guru mata pelajaran IPA di SMPN 199 dan beliau adalah guru yang telah diobservasi di pekan kemarin ya. Baik, dan saat ini juga saya ditemani oleh Ibu Rika Maulidasari. Beliau adalah pengajar praktik dari program guru penggerak angkatan 10. Assalamualaikum Bu Lisa. Assalamualaikum Bu Rika. Apa kabarnya Ibu cantik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah semuanya kabarnya sehat ya. Baik, di percakapan pasca observasi yang akan saya lakukan pada kali ini, saya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Lisa terkait jalannya observasi kelas yang telah dilakukan oleh Ibu Lisa dengan tujuan untuk mengevaluasi yang mana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Baik, untuk pertanyaan pertama,
bagaimana nih perasaan Ibu saat dilakukan kegiatan observasi kelas? Silakan Ibu ceritakan. Ya baik, terima kasih Bu Atri. Awalnya karena belum terbiasa seperti ini, jadi saya merasa grogi dan agak sedikit tegang. Tapi alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, berarti semuanya lancar ya Bu ya, walaupun agak sedikit grogi gitu ya Bu ya. Baik, bisa diceritakan kembali Bu area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, serta tahapan-tahapan apa saja yang Ibu lakukan kemarin. Oke. Mungkin kalau tahapan yang di dalam membuat dan menyiapkan perangkat pembelajaran berupa PPT, KKPD, video, penyiapan, fokus dan speaker. Sedangkan untuk pengembangan mungkin dari pengetahuan dan keterampilan. Contohnya untuk pengetahuan berupa saya menjelaskan materi dengan suara yang jelas dan lantang agar anak-anak paham dan mengerti saat penyajian materi pembelajaran. Kemudian menyiapkan perangkat pembelajaran yang diferensiasi yang sesuai dengan kebutuhan murid. Kemudian juga selanjutnya saya mengembangkan kemampuan siswa yang fungsional dengan menghadapi keberagaman kemampuan siswa yang berbeda-beda. Kemudian ada juga siswa dapat memahami materi yang disampaikan oleh guru dengan baik, kemudian ditandai dengan waktunya mengerjakan KKPD yang diberikan oleh guru. Sedangkan kemampuan keterampilan adalah siswa dapat melakukan kegiatan diskusi bersama kelompok yang lain, lalu dapat mempresentasikan di depan kelas secara benar dengan suara yang jelas. Oke, berarti area pengembangan yang Ibu lakukan adalah secara pengetahuan dan keterampilan gitu ya Bu ya. Baik, sejauh mana area pengembangan Ibu itu, apakah menurut Ibu sudah berhasil dilakukan atau apakah ada kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi saat observasi kemarin? Sejauh mana area pengembangannya menurut saya sudah dijalankan dengan baik dan benar di dalam kelas. Baik, berarti sudah dijalankan dengan baik ya Bu ya. Oke, kemudian menurut Ibu apa saja nih kekurangan-kekurangan dan kendalanya? Coba Ibu bisa ceritakan saat menghadapi anak-anak di dalam kelas saat proses observasi dilakukan. Kekurangan yang saya hadapi, kemudian kendalanya juga saat saya mengajar adalah masih adanya beberapa siswa yang kurang aktif dan diam sehingga tempat terlihat bosan. Oke, jadi kelihatan anak nggak bersemangat gitu ya, jadi nggak aktif, jadi membosankan gitu ya. Nah, berarti ada beberapa siswa yang tidak terlibat gitu ya saat diskusi, saat mereka harus presentasi gitu. Nah, kira-kira nih menurut Ibu, kenapa kendala ini bisa terjadi? Kenapa harus ada anak yang diam? Kenapa ada anak yang tidak aktif gitu? Menurut Ibu apa nih kendalanya? Pertama mungkin dalam pembagian kelompok di dalam kelas itu siswa terlalu banyak, kelompoknya masing-masing terlalu banyak karena mungkin satu kelas 36 kita bagi menjadi 4, jadi satu kelompok itu mungkin terlalu banyak. Kemudian saat pembagian tidak terlihat berdasarkan kemampuan siswa. Kemudian gaya belajarnya, kemudian misalnya anak yang visual, yang kinestetik atau audio. Oke, pembagian yang begitu yang kurang. Oke, berarti ada kekurangan ya, kekurangannya saat pembagian kelompok. Di situ Ibu tidak membagi berdasarkan minat anak, berdasarkan gaya belajar anak gitu ya. Jadi bervariasi, masing-masing ada yang suka sini ternyata dia tidak minat saat harus diskusi, tidak minat saat harus melihat PPT Ibu atau video Ibu, jadi terlihat anak itu tidak aktif dan membosankan mungkin bagi mereka. Nah, menurut saya berarti Ibu sudah ada trik sendiri ya, rencana Ibu untuk membagi kelompok berdasarkan minatnya seperti itu ya. Nah, kapan nih rencana pembelajaran yang akan Ibu lakukan terhadap evaluasi yang telah Ibu sebutkan tadi? Kira-kira kapan mau dijalankan? Waktu tepatnya belum dapat saya tentukan buat saya, tapi akan tepatnya saya lakukan untuk dapat melakukan perubahan dalam proses pembelajaran yang baik di dalam kelas. Oke, baik, berarti nanti akan secepatnya dilakukan perubahan ya terkait dengan evaluasi yang tadi Ibu Lisa katakan, bahwa untuk membagi kelompok itu memang berdasarkan minat anak yang kita lihat ya, gaya belajarnya, dia minatnya apa, sukanya apa,
seperti itu. Baik, Ibu Lisa, terima kasih banyak wawancara observasi kita terkait kegiatan supervisi kemarin ya. Alhamdulillah telah berjalan dengan baik. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan tadi dapat terlaksana dan secepatnya dapat direalisasikan agar pembelajaran bersama anak dapat berjalan dengan baik sesuai dengan keinginan dan harapan Bu Lisa. Baik Ibu, di sini kita akan mendengarkan kesempatan kepada Ibu Rika selaku pengajar praktik bagaimana tanggapan umpan balik terkait dengan proses pembelajaran, proses kegiatan observasi yang telah kami lakukan Bu Rika. Pada Bu Rika dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Astri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pada Bu Astri dan juga kepada Bu Lisa yang sudah melakukan praktek ya, coaching supervisi untuk akademik. Dalam proses coaching supervisi untuk akademik itu memang terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah pra-observasi, lalu ada observasi pelaksanaan dan pasca. Nah, yang sedang dilaksanakan tadi oleh Bu Astri dengan Bu Lisa itu adalah pasca observasi, di mana di dalam kesempatan ini Bu Astri mencoba untuk menggali apa yang kemudian Bu Lisa rasakan selama proses observasi itu berlangsung dan bagaimana kondisi pembelajaran yang terjadi, apakah ada kekurangan atau ada mungkin kelebihannya gitu ya. Dari yang tadi saya tangkap memang Bu Astri berusaha untuk menggali dan Bu Lisa kemudian mengungkapkan kekurangannya memang masih ada peserta didik atau murid yang kurang mungkin perhatian atau apa karena tadi penggunaan salah satunya sebabnya mungkin karena penggunaan media ya pembelajaran atau juga mungkin proses pembelajarannya dalam hal teknis berkata, teknik penyampaian, strategi dan sebagainya. Tapi ketika Bu Lisa sudah mampu mengungkapkan kekurangan itu adalah poin positif karena nanti hal itulah yang akan membuat Bu Lisa berusaha untuk memperbaiki kan gitu ya, sehingga kedepannya mungkin proses pembelajaran insya Allah akan berlangsung lebih baik lagi gitu ya. Dan yang saya lihat dari percakapan tadi dari Bu Astri selaku coach ya, kemudian juga Bu Lisa selaku coaching itu sudah ada feedback timbal balik dan Bu Astri mampu membuat Bu Lisa sebagai coaching mengungkapkan apa yang dirasakan selama proses supervisi itu berjalan, observasi itu berjalan. Mungkin itu saja, good job, terima kasih. Mudah-mudahan di depan menjadi lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Bu Rika terima kasih banyak atas tanggapan dan umpan balik yang diberikan kepada kita berdua. Semoga apa yang sudah disampaikan menjadi evaluasi kita bersama ya Bu Lisa ya. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan observasi yang telah kita lakukan pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Lisa yang sudah menjalankan kegiatan dimulai dari observasi, kemudian observasinya sampai dengan pasca observasi hari ini. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Semoga evaluasi tadi bisa kita lakukan bersama ya Bu Lisa untuk memberikan proses pembelajaran yang lebih baik kepada anak didik kita di SMP Negeri 199 Jakarta. Demikian percakapan pada hari ini. Semoga kita semua sehat walafiat dan saya ucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.